Alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi. Hari ini kita masuk lebih jauh lagi di pembahasan fi'il. Setelah selesai sebelumnya alamat fi'il, pengertian fi'il, sekarang jenis-jenis fi'il. Anwa'ul fi'li. Jenis-jenis fi'il. Fi'il jenisnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan isim. Ya, kalau isim ada 9, fi'il cuma ada 3. Sehingga lebih sedikit, juga lebih mudah tentunya dipahami. Apalagi nanti kalau sudah masuk di pembahasan ilmu sorof. Karena di sorof juga dibahas fi'il. Lebih luas daripada nahwu. Lebih luas lagi daripada nahwu. Jenis fi'il yang pertama al-fi'lul madi. Ada namanya fi'il madi. Kata kerja lampau. Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Jadi sudah dari artinya itu sudah ditahu nanti terjemahannya. Karena dia kata kerja lampau, maka selalu diartikan nanti telah. Iya, selalu nanti diartikan telah. Ini secara bahasa saja diterjemahkan kata al-fi'ilul madi. Al-fi'il kata kerja, al-madi lampau. Iya, adapun pengertiannya menurut istilah ulama nahwu, huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Iya, dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Namanya kata kerja, berarti ada kejadian. Waqa'a yang terjadi. Ini kejadian terjadi qabla sebelum zamani waktu at-takallum berbicara. Jadi antum bicara sekarang berarti sudah terjadi itu. Iya, itu fi'il madi. Membicarakan sesuatu yang telah lewat. Membicarakan sesuatu yang telah lewat. Misal contoh misalnya kataba. Ini kataba fi'il madi. Berarti ketika antum bilang kataba, berarti telah lewat itu. Telah menulis. Qara'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Ini hanya sekedar contoh. 3 contoh. Iya. Dan yang diinginkan dari contoh ini adalah penerapan dari pengertian fi'il madi. Bukan mau menyebutkan semua contohnya, tapi mau menjelaskan gimana cara menerjemahkan fi'il madi berdasarkan pengertiannya tadi. Jadi qara'a ini fi'il madi, berarti ada kejadian. Qara'a kejadiannya membaca. Waqa'a yang terjadi qabla zamani takallum, sebelum waktu berbicara. Berarti kejadian membaca sudah terjadi sebelum diucapkan. Makanya langsung diterjemahkan telah membaca. Telah membaca. Dipahami ini? Ini praktek dari pengertiannya. Dan fi'il madi tentunya kalau dilihat dari pola di sorof, ada 22 pola dasar kalau di orang sorof. Iya. Kalau di orang sorof, kalau dilihat dari polanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kosakatanya, tentunya tidak. Iya, sedikit kosakatanya, tidak sedikit. Dia sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Orang untuk fi'il madi lihat kamus. Karena di kamus ditulis yang namanya fi'il madi. Di kamus ditulis yang namanya fi'il madi. Iya. Jadi nanti kalau antum mau tahu itu fi'il madi, itu untuk orang nahwu ya, lihat kamus. Untuk orang nahwu. Iya. Walaupun nanti
kalau kita di nahwu ini sudah belajar 3 jenis fiil, kita tahu ini fiil madhi, ini bukan. Tapi di sorof, orang sorof lebih dalam lagi. Karena mereka tahu jenis-jenis fiil madhi dalam ucapan orang Arab. Berdasarkan pola ucapannya. Itu di sorof. Nanti kita akan dapat insya Allah di pembahasan kitab sorof. Tapi untuk sekarang adalah kita belajar di nahwu. Di nahwu itu hanya fokus pada pengertiannya, bukan pada polanya. Iya, bukan pada polanya, hanya pada pengertiannya. Jadi fi'il madhi adalah secara arti menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum berbicara. Sehingga diterjemahkan telah. Wa huwa nau'an, dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Ma'lumun, ada fi'il madhi ma'lum. Misal contoh kataba, qara'a, jalasa. Kedua ada fi'il madhi majhul. Contohnya kutiba, quri'a, julisa. Apa itu ma'lum? Apa itu majhul? Ma'lum ini, dia adalah kata kerja fi'il madhi, kata kerja pasif, kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Itu untuk dasar sekarang. Walaupun nanti kalau kita nanti sudah masuk dalam tahap ketiga, tahap akhir dari ilmu nahwu, nanti kita akan tahu. Dan di sorof juga kita akan tahu. Apa sebenarnya fungsi pastinya ini maklum. Apa fungsi pastinya. Tapi di sini bukan itu dulu yang kita ketahui. Di sini cukup kita tahu, fi'il madhi terbagi dua. Ada maklum, kata kerja lampau aktif. Dan ada majhul. Majhul fi'il madhi, kata kerja lampau pasif. Kata kerja lampau pasif. Akan dirasakan ilmu kita terhadap fi'il madhi itu terbagi dua di sini nanti di tahap ketiga untuk membedakan sebuah kata dalam susunan kalimat. Dalam susunan kalimat. Sebagai ilmu dasar yang ada di kamus, itulah yang maklum. Yang ditulis di kamus, itulah fi'il madhi maklum. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Itu yang di kamus. Contoh di buku kataba, qara'a, jalasa. Kalau majhul kata kerja pasif itu tidak ada di kamus. Terus bagaimana kita tahu dia adalah fi'il madhi majhul? Kata kerja lampau pasif. Maka tentunya orang nahwu akan memberikan kaidah untuk majhul, maklum tidak. Karena maklum itu asal. Dilihat di kamus. Sementara majhul itulah cabang. Dibuat dengan teori. Orang nahwu hafal teorinya. Sehingga nanti dia langsung tahu. Ini maklum, ini majhul. Itu di pembahasan ilmu nahwu. Setelah ada kaidah baru kita kasih tahu cara menerjemahkannya. Qaidatu majhulil fi'lil madhi. Perhatikan di bukunya. Kita kembali sebentar. Qaidah majhul fi'il madhi. Ini wajib kita untuk paham, itu pertama. Kedua, hafal qaidahnya. Qaidah majhulnya fi'il madhi. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma huruf awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Jadi kalau nanti antum dapat dalam Quran, hadits atau Arab gundul kata di dhamma huruf pertama sebelum akhir di kasro, itu namanya fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Cukup
dari kata asli yang ada di kamusnya, antum ubah harokatnya dhammah huruf pertama, sebelum akhir di kasroh, maka jadi fi'il madhi majhul. Cara menerjemahkannya, kalau diubah dari maklum ke majhul, berubah menjadi awalan di. Berubah menjadi awalan apa? Di. Dibaca, ditulis, dipukul, diminum. Dengan kata lain, kalau antum mau terjemahannya awalan di, ubah ke majhul. Ubah ke majhul. Gimana caranya? Cukup di dhammah huruf pertama dan di kasroh sebelum akhir. Ini untuk fi'il madhi. Lihat contohnya itu 3 contoh. Kita kembali ke maklum dan majhul yang tadi sebelumnya. Lihat contoh maklum. Kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Jalasa, telah duduk. Ini maklum. Ini yang ada di kamus. Ini yang ada di kamus. Kalau saya ubah ke majhul, maka akan menjadi kutiba. Terjemahannya juga beda. Telah ditulis, di. Quri'a, telah dibaca. Julisa, telah diduduki. Jadi awalannya di. Antum paham teorinya ini? Dan cara sekaligus cara menerjemahkannya? Dipahami ini? Coba ubah akala. Apa artinya akala? Telah makan. Telah makan. Telah dimakan. Ulang. Ulang. Gosala. Gosala. Syariba. Jadi kalau sudah kasroh sebelum akhir, enggak usah diubah. Enggak usah diubah. Syaroba, syariba. Apa? Nah, kalau di kasroh, syariba langsung dhammah huruf pertama. Jadi enggak perlu antum pikir lagi, gimana ini yang sudah kasroh? Sudah, kalau sudah kasroh, kasroh. Misalnya alima, alima, amila, amila. Langsung tinggal kerjaannya adalah dhammah pertama. Karena sebelum akhir sudah di kasroh. Demikian seterusnya. Dan artinya berubah. Kalau alima dia mengetahui, ulima telah diketahui. Dipahami ini? Ini mudah sekali, sederhana sekali. Iya. Terkait dengan madhi maklum ke majhul. Sebelum masuk mudhari ada pertanyaan? Atau masih belum mengerti itu kaidahnya? Silakan. Bisa lebih. Semua namanya fi'il madhi. Bisa dibuat majhul. Dhammah pertama, kasroh sebelum akhir. Semua. Nanti kan fi'il madhi ada 3 huruf. Ada 4, tapi itu kan punyanya sorof. Makanya kita tidak perluas. Itu miliknya sorof. Paham kan? Iya, nanti ada fi'il madhi 4 huruf. Ya kalau ada madhi 4 huruf, buat majhul. Dhammah huruf pertama, kasroh sebelum akhir. Makanya kita tidak bilang dhammah pertama, kasroh kedua. Ini kalau 4, kan tidak di kasroh kedua, sebelum akhir. Itulah kaidahnya itu dibuat seperti itu. Misalnya antum dapat kata nih, karena teman kita mau sekarang 4 saja dulu. Dapat kata 4 huruf. Akroma. Buat majhul. Akroma. Akroma. Ukrima. Dhammah huruf pertama dan sebelum akhir. Bukan kedua, kalau tadi doroba, duri, ba. Kasroh kedua kan begitu. Kan itu 3 huruf. Tapi kaidah ini untuk umum. Iya, untuk umum. 4 huruf, begitu kaidahnya.
4 huruf begitu koedanya. 5 huruf begitu juga koedanya. 6 huruf begitu juga koedanya. Dhammah huruf pertama, kasroh sebelum akhir. Dipahami kan? Cuman karena itu punyanya sorof, kita tidak berluas-luas di nahwu. Karena yang membahas bangunan semua itu adalah orang sorof. Kalau orang nahwu cukup ditahu fi'il madi itu ada majhul, ada maklum. Itu nahwu, tugasnya. Ya, karena ini pembahasan sudah dipisah. Nahwu dan sorof, bukan pembahasan yang digabung. Tapi kalau digabung ini semua langsung dibahas. Iya, jadi perhatikan tugasnya orang nahwu. Orang nahwu itu yang penting antum tahu fi'il madhi itu apa. Yang kedua, jenisnya bagaimana. Paham kan? Adapun berapa hurufnya fi'il madhi itu orang sorof. Itu adalah tugasnya orang sorof. Jadi kita harus pisah pembahasan. Kapan kita campur-campur berarti menunjukkan kita tidak ahli. Anda kalau nahwu masuk juga pembahasan sorof, punya ada di buku sorof masuk juga di nahwu. Berarti kita tidak ahli. Iya, karena pembahasannya lari kemana-mana. Jadi itu harus antum pahami. Harus antum pahami. Iya, ini selesai. Madi. Tugasnya nahwu. Selesai madi tugasnya nahwu. Kalau mau lebih luas tentang jumlah huruf dan yang lainnya, itu di sorof. Insya Allah kita akan dapat di buku sorof. Sekarang fi'il jenis kedua. Al-fi'lul mudhari. Ada namanya fi'il mudhari. Iya, ada namanya fi'il mudhari. Iya, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan. Itu mudhari, waktu sekarang atau akan datang. Jadi dia itu 2 waktu untuk fi'il mudhari. Adapun pengertiannya secara nahwu, huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallumi au ba'dahu. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian, jadi sama-sama menunjukkan atas kejadian. Karena ini fi'il, pasti menunjukkan atas kejadian. Kapan terjadinya? Yaqa'u, yang terjadi fi zamanit takallum, pada waktu dia berbicara. Jadi dia bicara sekarang itu sedang terjadi. Sedang dia lakukan. Itu penunjukan pertamanya. Untuk fi'il mudhari. Jadi kalau antum dapat fi'il mudhari, oh ini menunjukkan waktu sekarang. Dia berbicara berarti sedang terjadi. Atau ba'dahu, setelah berbicara. Dia bicara sekarang, tapi terjadinya setelah ngomong. Setelah dia bercerita. Iya. Setelah dia bercerita. Misal contoh sederhana, 3 contoh. Pokoknya ini saya selalu contohkan 3. Iya, terbanyak. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Yaktubu. Ini yaktubu adalah fi'il mudhari. Ini yaktubu adalah fi'il mudhari. Dari mana saya tahu? Di sini nanti akan dikasih tahu sedikit dan lebih dalam lagi di sorof. Karena perubahan lafaz dari madi ke mudhari. Paham kan? Ketika membahas perubahan lafaz, berarti bukan tugasnya nahwu. Itu tugasnya sorof. Di nahwu hanya nanti akan dikenalkan sedikit. Mudhari itu begini cirinya. Iya. Contohnya yaktubu. Ini fi'il mudhari. Dari mana saya tahu? Nanti ada tandanya. Ada polanya, ada lafadznya, ada ciri-cirinya. Iya. Nah ketika saya tahu fi'il mudhari, berarti ini adalah kata kerja yang menunjukkan arti sekarang, sedang, atau akan. Jadi kalau saya bilang yaktubu, berarti sedang atau akan menulis. Itu terjemahannya. Sedang atau akan. Yaqra'u, oh ini fi'il mudhari, berarti artinya bisa 2. Sedang atau akan membaca. Yajlisu, berarti artinya ada 2. Bisa sedang duduk atau akan duduk. Setiap fi'il mudhari antum terjemahkan begitu. Kapan saya bilang sedang, kapan saya bilang akan, nanti di susunan kalimat. Yang penting sekarang ini
Karena kita masih bahas kosakata. Yang penting antum tahu, oh berarti bisa sedang, bisa apa? Akan. Semua fi'il mudhari begitu. Bisa antum artikan sedang, bisa antum artikan akan. Iya. Wahwa nau'an, dia terbagi dua. Sama dengan fi'il madhi tadi. Dia terbagi dua. Ma'lum, kata fi'il mudhari, kata kerja aktif. Ya. Dan yang kedua, majhul. Fi'il mudhari, kata kerja pasif. Terjemahannya sama dengan tadi perbedaannya. Kalau itu adalah majhul diterjemahkan di. Cuma bedanya di waktu. Kalau fi'il madhi telah di. Kalau ini akan atau sedang di. Bedakan di waktunya saja. Terjemahannya sama, awalannya di. Seperti tadi, coba terjemahkan yaktubu. Contoh fi'il ma'lum. Yaktubu fi'il ma'lum. Sedang atau akan menulis. Yakra'u. Sedang atau akan membaca. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Dan saya pilih 3 contoh ini, ada alasannya itu ya. Tapi di pembahasan sorof. Di pembahasan sorof, kan itu mengisyaratkan pola fi'il mudhari. Yaktu, yakro, yajlis. Beda harokat sebelum akhir. Yaktu, yakro, yajlis. Nah, itu ada isyarat, tapi itu punyanya sorof sekali lagi. Iya, jadi jangan dulu tergesa-gesa kenapa beda itu sebelum akhirnya harokatnya. Di maklum. Jangan dulu tergesa-gesa. Itu punyanya sorof. Iya. Ini maklum. Majhulnya yuktabu, yukra'u, yujlasu. Terjemahannya ubah saja dengan awalan di. Jadi apa terjemahannya yuktabu? Sedang atau akan ditulis. Yukra'u, sedang atau akan dibaca. Yujlasu, sedang atau akan diduduki. Jadi berubah terjemahannya. Yang paling pokok adalah bukan di terjemahan kalau orang nahwu. Karena ini nanti akan membahas susunan kalimat. Koedanya. Lihat setelahnya. Koedatu majhulil fi'ilil mudhari. Koedah majhulnya fi'il mudhari. Ini yang paling penting. Iya. Koedah majhulnya fi'il mudhari. Kapan saya katakan ini mudhari majhul? Ini mudhari maklum. Maka hafal koedah majhul. Kita akan tahu yang maklumnya. Karena itu lawan. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah awalnya. Dhammah huruf pertamanya. Lihat tadi itu. Yaktubu menjadi yuk. Yakra'u menjadi yuk. Yajlisu menjadi yuj. Begitu. Dhammah huruf pertama. Dhammah huruf pertama. Berarti sama dengan madhi. Bedanya ini dia. Wa futiha ma qabla akhirih. Dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Kalau madhi tadi di kasroh sebelum akhir. Kalau ini di fathah huruf sebelum akhir. Tahu fathah? Sudah paham semua fathah ya? Jadi ini bedanya di madhi adalah sebelum akhir. Kalau awal sama. Awal sama-sama di dhamma antara madhi dan mudhari. Tapi sebelum akhir madhi di kasroh, mudhari di fathah. Lihat tadi, yaktubu, apa jadinya? Buat majhulnya, yaktubu, yuktabu, yajlisu, yujlasu, yakra'u. Kalau saya bilang yashrobu, sudah di fathah. Yashrobu. Apa? Berarti tidak usah diubah. Sudah di fathah. Yushrobu, tinggal di awalnya saja diubah. Di awalnya diubah. Yushrobu. Saya bilang yaftahu. Yaftahu. Yaksilu. Yahsunu.
Yahsunu. Apa? Yuhsanu. Dipahamkan? Berapapun kata dalam bahasa Arab antum bisa ubah dengan teori. Inilah orang nahwu. Fokus kepada teori bukan contoh. Contoh itu mudah sekali insya Allah. Sudah jelas ini? Pembagian fi'il mudhari. Sudah? Sudah jelas? Siapa yang belum mengerti? Kan nanti ada lagi pembagian fi'il mudhari dilihat dari huruf akhir. Ini dilihat dari arti. Dilihat dari arti. Ada yang belum paham? Atau masih samar sedikit? Ada? Aman berarti. Kita baca dulu faedah. Sebelum lebih jauh tentang fi'il mudhari. Faedah. Ada di buku situ, faedah halaman 16. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Ini yang harus antum pahami dari awal. Iya, makanya dikasih tahu dari awal. Fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Jadi itu mudhari tidak ada di kamus. Karena dia dibuat dari fi'il madhi. Bahkan nanti insya Allah di sorof saya akan kasih tahu antum lambangnya fi'il mudhari di kamus. Di sorof, itu orang sorof itu karena kamus. Tapi sekarang di nahwu yang penting antum tahu dulu. Ternyata fi'il mudhari dibuat dari fi'il madhi. Fi'il mudhari itu dibuat dari fi'il madhi. Bagaimana caranya? Di nahwu dikasih tahu rahasianya tapi sedikit sekali. Di sorof lebih dirinci. Pokoknya antum sabar. Kalau antum belajar sorof dirinci. Caranya adalah dengan menambahkan salah satu dari apa yang disebut dengan huruf-huruf mudhoro'ah. Jadi kalau mau buat madhi ke mudhari, tambahkan salah satu dari huruf yang disebut sebagai huruf mudhoro'ah. Dinamakan huruf mudhoro'ah karena dia huruf yang menjadikan madhi menjadi mudhari. Jadi tambahkan salah satu dari huruf mudhoro'ah, yaitu ada huruf ya hamzah, nun, ya, ta, disingkat dengan anaitu pada fi'il madinya. Pada fi'il madinya, yaitu orang ya nahwu itu kalau mau mengetahui ini fi'il madi atau mudhari, iya, maka mereka akan mengatakan fi'il madhi ini asal. Dari madhi muncullah yang namanya fi'il mudhari. Bagaimana caranya? Mereka bilang ada di fi'il tersebut salah satu dari huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu ada 4 huruf. Yang diringkas menjadi anaitu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau madhi terdapat 4 huruf ini salah satunya, maka itu akan menjadi fi'il mudhari. Itu untuk tahap dasar nahwu. Tahap dasar nahwu. Misal kita dapat tadi kata ya kataba. Kataba. Iya. Tidak ada huruf ana itu. Di awalnya. Tidak ada. Oh madhi ini. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Tapi kapan saya berkata ya yaktubu. Oh fi'il mudhari ini. Bahkan sebagian apa tandanya? Ada ya. Huruf ana itu. Bahkan sebagian ulama nahwu mengatakan tanda fi'il mudhari adalah ada ana itu. Walaupun itu tidak menjadi tandanya nanti di buku-buku yang lebih tinggi. Karena ada fi'il mudhari diawali oleh ini huruf fi'il madhi. Ada. Makanya ini tidak bisa jadi tanda yang itu. Cuman semua fi'il mudhari pastikan ada ini huruf. Tidak ada fi'il mudhari, tidak ada ini huruf. Tidak ada.
Jangan pernah bilang fi'il mudhari sementara tidak ada ini salah satu dari 4 huruf ini. Iya. Kataba itu bisa menjadi huruf ta, huruf awalnya. Ya, taktubu. Bisa menjadi hamzah di awalnya. Ya, aktubu. Bisa juga nun di awalnya menjadi naktubu. Dipahamkan? Itu fi'il mudhari. Iya. Harus ada yang namanya huruf mudhari'ah. Kalau mau diubah dari madi ke mudhari. Huruf mudhari'ah itu huruf apa? Itu berdasarkan penelitian. Hamzah, nun, ya, ta. Adapun kapan saya pakai ya, ta, hamzah, nun, ini dalam terjemahan. Karena huruf awal ini ada terjemahannya. Huruf awal itu ada terjemahannya. Hamzah nanti menunjukkan orang pertama yang berbicara, saya. Kalau dia satu orang. Nun menunjukkan orang pertama yang berbicara, tapi lebih dari satu orang, kami. Paham kan? Iya, atau nanti satu orang yang mengagungkan dirinya. Itu di makna tafsir. Kalau ya menunjukkan orang ketiga, dia, tapi laki-laki. Kalau ya itu dia, laki-laki. Kalau ya, kalau ta terjemahannya bisa dua. Kalau awalnya ta, fi'il mudhari awalnya ta, bisa diterjemahkan kamu. Ya, bisa diterjemahkan kamu laki-laki, bisa. Bisa juga diterjemahkan dia perempuan. Itu dia ta di awal. Jadi huruf ana itu ada terjemahannya. Kapan saya pakai? Misalnya dari kata ba. Saya mau berkata dia sedang menulis. Dia laki-laki sedang menulis. Saya pilihkan siapa? Huruf apa yang saya pilih? Ya, yaktubu. Harokat dan sukunnya jangan diubah. Hanya huruf saja. Huruf saja yang diubah. Itu nanti ditekankan di sorof. Karena masalah ini berubah. Penambahan huruf. Itu orang sorof. Iya. Tapi di nahwu terjemahannya. Kalau saya mau terjemahannya, saya sedang menulis. Saya pilih huruf apa? Hamzah. Jadi apa jadinya? Aktubu. Aktubu. Kami sedang menulis. Huruf apa yang dipilih? Nun. Apa jadinya? Naktubu. Kamu sedang menulis. Ta. Berarti taktubu. Dia perempuan sedang menulis. Pakai huruf apa? Ta. Jadinya taktubu. Jadi huruf itu ada terjemahannya. Paham kan? Jelas dari perubahan madi ke mudhari, maka harus ada yang namanya ana itu. Ya, harus ada yang namanya huruf apa? Ana itu. Dipahamkan? Yang mana ana itu kapan saya tambahkan? Tergantung terjemahannya. Saya maukan apa? Saya pakai ta, pakai hamzah, kamu atau dia perempuan pakai ta, dia laki-laki pakai ya, kami pakai nun. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Coba kita praktek. Ubah ke, jadi setiap fi'il mudhari berarti bisa jadi 4 ini. Paham kan? Misalnya saya bilang jalasa. Saya bilang jalasa. Diubah ke mudhari. Ya, diubah ke mudhari. Ya. Yajlisu. Saya sengaja dulu ini. Karena nanti masalah ini masalahnya sorof. Kita harokati saja dulu. Yajlisu. Yajlisu. Kalau saya. Kamu laki-laki. Apa? Dia perempuan. Dia perempuan. Kami.
Jadi gampang sekali. Jangan ubah yang lain. Huruf pertama saja. Tukar huruf pertama. Jelas ini? Contoh lain misalnya tadi contoh juga. Qoro'a. Apa tadi fi'il mudhari'nya? Yang ada di contoh. Qoro'a. Yakro'u. Yakro'u. Apa artinya berarti itu? Dia laki-laki. Sedang menulis. Begitu? Oh, membaca. Mantap. Iya. Dia laki-laki sedang membaca. Kalau saya, akra'u. Kalau kamu laki-laki, apa? Kalau kami, nakra'u. Kalau dia perempuan, begitu. Semua kata bisa antum ubah dari madhi ke mudhari, begitu caranya. Tambahkan pada awalnya anaitu. Kapan saya tambahkan salah satu dari anaitu itu, maka jadi fi'il mudhari. Paham kan? Terus kalau antum bertanya, saya pilih huruf apa dari anaitu itu? Tergantung arti yang antum mau. Saya, kamu, dia, laki-laki perempuan, atau kami. Dipahami ini? Jelas ini? Ini faedah penting. Walaupun faedah ini lebih dekat ke sorof daripada nahwu. Cuman karena nahwu memperkenalkan fi'il madhi mudhari. Jadi harus antum tahu ini. Iya. Bahkan nanti di buku kedua dikatakan harus di awalnya huruf ana itu. Harus. Artinya wajib. Tidak ada fi'il mudhari tanpa ana itu. Tidak ada fi'il mudhari tanpa ana itu. Tidak ada. Iya. Lihat contoh prakteknya walaupun sudah di papan, prakteknya di buku. Contohnya, dorobah telah memukul. Dapat diubah menjadi yadribu? Bisa. Dia laki-laki sedang atau akan memukul. Tadribu. Dia perempuan atau kamu laki-laki sedang atau akan memukul. Adribu, saya laki-laki atau perempuan, umum. Saya, namanya saya laki-laki atau perempuan, umum. Sedang atau akan memukul. Nadribu, kami laki-laki atau perempuan sedang atau akan memukul. Dipahami ini faedah? Paham ini? Alhamdulillah. Itu untuk langsung dari nol kita mengenal fi'il mudhari ini tandanya. Ini cirinya. Harus ada huruf ana itu. Jelas ini? Jelas ini? Ada yang masih samar? Silakan, Mbak. Kamu perempuan. Ya, awalnya tak juga, Pak. Kamu perempuan untuk nanti awalnya perempuan juga. Awalnya tak juga. Cuman apa bedanya dengan kamu laki-laki? Itulah tadi nanti Pak disorof. Kenapa? Pecahan itu. Jadi itu sudah dipecah lebih jauh. Jadi sekarang ini adalah seperti yang saya bilang di awal. Untuk tahu ini madhi ke mudhari. Oh, harus ada anaitunya. Di awal. Di awal. Yang mana nanti kalau ada kesamaran, ada yang sama kamu laki-laki atau kamu perempuan ini, sama-sama pakai ta, maka perbedaannya nanti lagi di akhir. Itulah nanti di pecahan. Itu orang sorof itu. Kapan tuh sudah dipecah jauh? Sorof. Iya, dipahami Pak? Ini ya hanya kenal saja. Oh, mudhari begini. Paham kan? Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan? Atau yang masih samar? Belum terlalu jelas? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah besok kita masuk lagi lebih jauh tentang fi'il mudhari. Masih ada. Fi'il mudhari masih ada pembagiannya. Insya Allah baru masuk fi'il amar. Di pertemuan nanti dilihat. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta